Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Saleh dan Salehah. Apa kabar anak ustazah pagi ini? Semoga anak ustazah tetap dalam keadaan sehat walafiat. Saleh Salehah, siapakah anak-anak ustazah yang telah selesai melaksanakan salat duha, murojaah, tilawah, dan membantu pekerjaan orang tua? Bagi yang telah selesai melaksanakan, kita ucapkan Alhamdulillah. Sedangkan bagi yang belum, ayo segera dilaksanakan agar kita lebih semangat dan lebih konsentrasi dalam pembelajaran pagi ini. Saleh dan Salehah, pagi ini bertemu lagi dengan Ustazah. Dalam pembelajaran tematik, kita akan belajar tema 3 kegiatanku, subtema 4 kegiatanku di malam hari, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Angkat kedua tangan dan kepala ditundukkan. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, Saleh dan Salehah, pagi ini kita mau murojaah kembali hafalannya. Kali ini kita akan murojaah surah An-Nas. Mari kita baca sama-sama. Bagi anak ustazah yang berada di rumah harus semangat mengulang hafalannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pagi ini kita sudah memurojaah surah An-Nas. Saleh dan Salehah, siapakah anak-anak ustazah yang sudah siap melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, ayo nak, silahkan sekarang siapkan buku tematik, LKS, dan juga alat tulisnya. Saleh dan Salehah, pagi ini kita belajar pembelajaran 3 dan juga pembelajaran 4. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak ustazah sudah belajar tentang kegiatanku di malam hari. Anak-anak ustazah sudah menentukan perbedaan antara siang dan juga malam. Untuk kali ini, kita akan belajar tentang tata tertib. Seperti pada pembelajaran sebelumnya, bahwasanya ada hal atau kebiasaan baik yang kita lakukan pada malam hari. Salah satunya yaitu belajar. Kita belajar dengan rajin bertujuan agar anak-anak ustazah menjadi anak yang pintar. Nah, setelah belajar, apa yang bisa anak-anak ustazah lakukan? Dengarkan cerita ustazah berikut ini. Rika selesai membantu ibu. Setelah itu, Rika pergi ke kamar. Rika bersiap untuk belajar. Rika mengerjakan PR dan tugas. Rika juga mengulang pembelajaran. Rika belajar dengan tekun. Di sekolah, Rika mendapatkan nilai yang bagus. Selesai belajar, Rika merapikan buku. Rika menggosok gigi, kemudian tidur.
Nah, anak-anak ustazah, masihkah anak-anak ustazah ingat apa kegiatan yang dilakukan Rika pada malam hari setelah membantu ibu? Iya, setelah membantu ibu, Rika pergi ke kamar untuk mengerjakan PR dan juga tugasnya. Kemudian, Rika juga merapikan buku. Setelah merapikan buku, Rika menggosok gigi dan pergi untuk tidur. Nah, anak-anak sekolah tidak boleh tidurnya terlalu malam. Pukul 9 paling lambat anak-anak ustazah harus tidur agar esok pagi bisa bersemangat bangun untuk melaksanakan sholat subuh, kemudian mandi dan siap kembali belajar. Baiklah soleh dan soleha, dari cerita tentang Rika tadi, ada 5 buah pertanyaan yang harus anak-anak ustazah jawab pada buku LKS-nya halaman 94. Bagi anak-anak ustazah yang belum lancar membacanya, mohon bantunya kepada kakak atau ayah atau bundanya untuk belajar bersama-sama membaca soal pada halaman 94 ya nak ya. Dijawab pertanyaan nomor 1 sampai 5 sesuai dengan cerita Rika tadi. Baiklah soleh dan soleha, untuk selanjutnya ada sebuah cerita tentang tata tertib di rumah. Tata tertib itu apa ya nak ya? Iya, tata tertib adalah sesuatu yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan dan harus kita patuhi bersama. Dengarkan cerita ustazah berikut ini. Doni selesai belajar. Doni merapikan buku dan alat tulis. Setelah belajar, Doni merasa lelah. Doni mencuci tangan dan kaki. Doni juga menggosok gigi. Doni bersiap untuk tidur. Sebelum tidur, Doni berdoa. Doni melakukan kegiatan dengan tertib. Bersikap tertib mencerminkan disiplin. Nah, siapa yang masih ingat apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Doni? Iya, setelah belajar, Doni merapikan alat tulis, mencuci tangan dan kaki, menggosok gigi, dan bersiap untuk tidur. Jadi di rumah Doni itulah tata tertib yang harus dilakukan oleh Doni sebelum tidur. Jadi di rumah Doni itu tata tertibnya yang pertama adalah harus merapikan buku setelah belajar, mencuci tangan dan kaki sebelum tidur, dan juga menggosok gigi sebelum tidur. Bagaimana dengan soleh dan soleha ustazah? Apakah juga melaksanakan tata tertib yang ada di rumah Doni? Ya, bagi yang belum, mari nak sama-sama buat tata tertib di rumah masing-masing, dan tentunya tata tertib itu harus dipatuhi. Baiklah soleh dan soleha, pada halaman 95 di LKS-nya ada pada tabel tersebut 5 buah kebiasaan. Nah, tugas anak-anak ustazah adalah menentukan manakah yang kebiasaan baik dan manakah yang kebiasaan buruk. Dan tentunya yang harus kita tiru adalah kebiasaan yang baik. Ya. Baiklah soleh dan soleha, pada pembelajaran sebelumnya anak-anak ustazah sudah belajar mengenai bilangan. Bilangan itu bisa kita jumlahkan dan juga bisa kita kurangi. Apabila bilangan tersebut kita jumlahkan, maka dia akan semakin banyak. Sedangkan apabila kita kurangi, maka bilangan itu akan bertambah sedikit. Baiklah soleh dan soleha, contohnya seperti ini. Ustazah mempunyai 3 ikan. Ikan tersebut ustazah masukkan ke dalam sebuah akuarium. Setelah itu, kakak memasukkan 4 ikan ke dalam akuarium.
pertanyaannya, ada berapakah ikan ustazah di akuarium sekarang? Ya, mari kita jawab bersama-sama. Awalnya ustazah masukkan 3 ikan. Setelah itu dimasukkan oleh kakak 4 ikan. Sekarang coba hitung ada berapa ikan ustazah? 3 ditambah 4 sama dengan, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Bertambah banyak kan ikan ustazah di dalam akuarium? Iya, hebat Soleh dan Soleh ustazah. Selanjutnya ustazah punya contoh yang kedua. Ustazah punya 5 bunga mawar. Kemudian diberi lagi 4 bunga mawar oleh ibu. Berapakah jumlah bunga mawar ustazah? Siapa yang bisa jawab? Iya, hebat. Jumlah bunga mawar ustazah adalah 5 ditambah 4 sama dengan 9. Hebat Soleh dan Soleha ustazah. Nah, anak-anak ustazah, untuk lebih pahamnya, coba anak-anak ustazah kerjakan latihan yang ada pada LKS-nya, yaitu pada pembelajaran 3 halaman 95 dan 96. Baiklah Soleh dan Soleha, kita lanjutkan untuk pembelajaran keempat. Pada pembelajaran keempat ini, yaitu anak-anak ustazah beri tugas berkreasi bersama orang tua. Nah, untuk tugas kali ini yang harus anak-anak ustazah siapkan, yaitu beras, lem, dan juga 3 buah pewarna makanan. Langkah-langkahnya adalah silahkan anak ustazah sisihkan atau bagi beras tadi menjadi 3 bagian. Kemudian masing-masing kelompok beras tadi anak-anak ustazah beri warna makanan yang telah disiapkan. Kemudian setelah itu dijemur sampai kering dan silahkan anak-anak ustazah buat pola, boleh itu gambar hewan, gambar bunga, pemandangan, atau rumah. Kemudian tempelkan biji-biji beras yang telah diberi warna tadi pada pola tersebut. Silahkan kerjakan bersama orang tuanya dan perhatikan kerapiannya. Baiklah Soleh dan Soleha, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Harapan Ustazah, semoga anak-anak Ustazah tetap semangat dalam belajar. Baiklah Soleh dan Soleha, demikianlah pembelajaran kita. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.